Halo kawan-kawan, hari kemarin saya didatangi sama kawan SMA saya dan dia curhat banyak tentang betapa sulitnya ketika dia masa setelah lulus SMA ya. Dan karena curhatannya itu saya meminta kepada kawan saya untuk menuliskan sebuah cerita. Kemudian nanti akan saya analisa apa yang ada di hatinya dan apa yang dirasakan dari psikologisnya ya. Dan dapatlah tulisan ini. Jadi saya membantu kawan saya untuk mengetahui psikologisnya saat ini ya. Oke, kawan saya ini memiliki tulisan yang kecil-kecil ya. Tulisan kecil ini menandakan bahwa kawan saya ini kecerdasannya tinggi, cerdas. Dia sendiri itu anak guru ya. Dulu guru bahasa Inggris kami. Kemudian kawan saya ini memiliki tekanan yang sebetulnya cukup ya. Artinya kawan saya ini bukan orang yang temperamental ya. Akan tetapi dikarenakan kecondongannya ini ada yang tidak rata, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ketika menulis kata selalu itu ke kiri, ketika menulis kata harus ini ke kanan. Jadi sebagian ke kiri ke kanan. Jadi kawan saya ini di usia yang sekarang yang mendekati 40 tahun ini masih labil ya, masih labil. Terkadang dia menjadi pribadi yang sangat baik, tapi terkadang dia sendiri merasa antagonis. Kemudian batas garis ya, batas garis sebelah kiri ini jauh, ke kanan ini dekat. Dari baris kedua ketiga itu menjauh dari baris pertama, jadi tidak di bawah S-nya, dan yang baris ketiga itu tidak di bawah B-nya, menjorok ke kanan. Jadi kawan saya ini belum bisa move on dengan masa lalu ya. Kemudian dia cerita bahwasanya sebelum corona ia kena tipu dalam hal mengekspor barang ke negara lain ya. Dan kekecewaan di masa lalu membuat ia itu susah move on dan terbayang-bayang dan terhantui dengan masa lalunya. Akan tetapi dikarenakan kawan saya ini punya tulisan yang naik ke atas, cenderung naik ke atas. Jadi kawan saya itu bersemangat. Walaupun kawan saya ini mengalami banyak kegagalan seperti usahanya bangkrut ketika corona kemarin, kemudian bisnis pun ditipu dengan klien. Tapi kawan saya ini tidak mudah menyerah kawan-kawan. Jadi nulisnya naik. Jadi pantang menyerah, bersemangat terus, pandai memotivasi diri ya. Kemudian spasi kawan saya ini dibilang dekat tidak, dibilang jauh tidak. Artinya dalam menjalin keakraban kawan saya ini pandai basa-basi, tapi cenderung pemilih dalam mengambil keakraban. Jadi cukup say hello saja dikarenakan dia merasa bahwasanya apabila pergaulannya itu kurang menguntungkan, kurang membawa dampak positif, maka akan dibatasi bergaul dengan orang itu ya. Kemudian ini adalah pembesaran dari huruf M ya. M ini kalau dibesarkan seperti ini. Bulatan pertama besar, bulatan kedua kecil. Jadi kawan saya ini terkadang rentan dimanfaatkan orang lain ya. Kemudian saya menemukan koma yang panjang ini. Ini komanya panjang. Koma panjang ini bakat mengajar. Bapaknya dulu guru. Kemudian kawan saya ini pernah menjadi dosen sekian tahun di provinsi di Sumatera ya. Kawan saya ini tidak lupa memberikan tanda titik pada semua huruf I-nya. Ini sulit pikiran I, semua huruf I-nya ini dikasih tanda titik. Kawan saya ini punya kelebihan daya ingat ya. Kemampuan mengingatnya tinggi. Kalaupun dia pelupa, kemungkinan besar pelupanya itu disebabkan karena tensinya lagi turun dan darahnya lagi berkurang ya. Baris 1, kedua, ketiga ini dibilang jauh tidak, dibilang dekat tidak. Kawan saya ini dibilang boros tidak, dibilang hemat tidak. Untuk spending dirinya sendiri, dia itu hemat, tapi untuk yang menjadi kecanduan dia itu boros. Jadi kawan saya ini perokok keras ya. Jadi kemarin 1 jam ngerokok itu aja sudah banyak batang yang dibakar ya. Jadi kawan saya ini boros dalam hal membeli rokok, tapi untuk dirinya sendiri, untuk spending menikmati dirinya sendiri, kawan saya ini hemat.
Jadi kawan saya ini salah dalam spending uangnya ya. Kawan saya ini ketika nulis kata dilakukan, ini seperti ada spasi ya. Dari kata di, L ke A itu kayak ada spasi, A ke K itu kayak ada spasi. Jadi kawan saya ini terbuka dan mudah curhat, apalagi ditambah dengan A. A-nya ini membuka pekerjaan. Jadi kawan saya ini memang mudah terus terang, mudah curhat, mudah cerita. Ya, yang penting dia cerita ke orang yang tepat saja, ke orang yang tepat yang bisa memberikan solusi kemudian bisa menyemangati dia, maka itu tidak menjadi masalah, bahkan memberikan motivasi tambahan buat dia ya. Kawan saya ini menuliskan kata T. T ini ya, ini kata T yang ini suka menunda. Yang ini ada semangatnya. Kemudian T yang ini pemarah ya, T yang ini pemarah gitu. Jadi kelabilan dia, makanya sifatnya itu suka berubah dan susah ditebak. Bahkan teman kerjanya juga istrinya itu sering terkaget-kaget dengan perubahan karakternya ya. Nampaknya itu dulu penjelasan tentang karakter kawan saya. Dikarenakan yang lain itu tidak begitu dominan. Ketika tulisan itu tidak dominan, maka nanti akan membuat analisa itu menjadi tidak akurat ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang punya minat untuk belajar ilmu grafologi atau ilmu membaca karakter lewat tulisan tangan. Terima kasih.